Sebagai manusia, seringkali kita melakukan banyak kesalahan, ya, atau bahkan bisa dibilang bukan lagi kesalahan, tapi mungkin kebodohan. Bahkan, kalaupun kita tahu sesuatu itu salah, tapi seringkali kita masih aja tetap ngelakuin. Contohnya, kita tahu melanggar lampu merah itu salah, mengendarai dengan ugal-ugalan itu salah. Dan mungkin bukan hanya salah, tetapi juga berbahaya bagi keselamatan atau kesehatan kita. Tapi seringkali kita tetap melanggarnya. Kita tahu betapa pentingnya menggunakan masker untuk mencegah penularan COVID, tapi masih aja seringkali kita tidak menggunakan masker dengan berbagai macam alasan yang ada. Misalnya terlalu sumuk lah, sumpek lah, atau alasan apapun yang seringkali kita buat. Belum lagi kalau misalnya kita membahas konteks mengenai cinta. Kita semua tahu kalau memilih pasangan itu nyarinya yang seperti ini, seperti ini. Gitu ya. Dan mungkin kita sudah berkomitmen untuk mencari pasangan itu berdasarkan karakteristik atau sifatnya dan bukan hanya dari penampilannya. Tapi masih saja seringkali kalau kita menemukan cowok atau cewek yang mungkin rupawan gitu ya atau penampilannya oke, seringkali kita langsung jatuh hati ke sana dan kita melupakan apa yang sudah kita siapkan sebelumnya. Seakan-akan tidak berdaya lagi. Nah, contoh-contoh yang sudah disebutkan sebelumnya adalah contoh-contoh yang sering kali kita temukan dalam hidup kita sehari-hari. Tetapi sebenarnya ada satu kesalahan atau kebodohan yang juga sering kita lakukan, tapi seringkali tidak kita sadari, terutama di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Nah, kesalahan itu adalah menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Seakan-akan bagi kita, Kristus, kayu salib, pengakuan dosa, dan sebagainya, itu hanya diperlukan saat kita pertama kali menjadi orang Kristen. Kita mengira setelah kita menjadi orang Kristen, kita nggak perlu melakukan itu semua, atau kita nggak perlu itu lagi. Kita bisa menjalaninya sendiri tanpa Allah, tanpa mengingat salib, tanpa segala sesuatunya. Itulah salah satu kesalahan yang umumnya ditemukan di dalam banyak diri dari orang Kristen. Dan bukan hanya orang Kristen yang ada di luar sana, tetapi juga seringkali kita lakukan. Nah, tetapi bukan hanya kita yang melakukan kesalahan atau kebodohan macam ini, tetapi jemaat di Galatia pun juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Itulah yang membuat Rasul Paulus begitu heran ketika dia mengetahui bahwa jemaat di Galatia melakukan kesalahan semacam itu. Itulah mengapa Paulus menuliskan dalam Galatia 3 ayat 1 sampai 5. Nanti kalau kita baca ayatnya setelah ini, kita akan menemukan gaya bahasa Paulus yang begitu menunjukkan kalau dia itu geram, jengkel, atau mungkin lebih tepatnya itu apa ya? Dia marah, tetapi sebenarnya dia itu kayak gemes gitu ya. Sudah dikasih tahu begini itu salah, tetapi kok iya masih kepincut gitu ya, kok iya masih jatuh ke dalam hal-hal seperti itu. Itulah yang membuat Paulus begitu marah, tapi marah dengan kasih, marah karena dia mengasihi jemaat di Galatia. Itulah yang membuat Paulus menuliskan surat Galatia, terutama dalam teks yang akan kita baca. Di dalam Galatia 3 ayat 1 sampai 5 yang akan kita baca hari ini, Paulus menuliskan 5 pertanyaan yang disebut sebagai pertanyaan retorika. Pertanyaan retorika adalah pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Kenapa? Karena jawabannya itu terlalu jelas. Gitu ya. Jawabannya itu terlalu jelas dan bahkan semua orang pun tahu. Yang ditanya pasti sudah tahu jawabannya. Itulah yang disebut dengan pertanyaan retorika. Nah, mari kita baca terlebih dahulu dari Galatia 3 ayat 1 sampai 5. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masa sia-sia?
Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan ia melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Tentu kita harus memahami kata-kata misalnya kata bodoh di situ bukan berarti Paulus misuh gitu ya atau memaki-maki. Bukan, di situ Paulus menunjukkan sebegitu ekspresi dia, begitu gemes melihat jemaat di Galatia yang jatuh ke dalam kesalahan itu. Jadi pertanyaannya apa yang terjadi sehingga Paulus begitu geram? Sebenarnya kalau teman-teman mengikuti perjalanan khotbah kita selama 5 minggu yang sudah ada, teman-teman pasti sudah sangat hafal tentang apa yang terjadi atau dialami oleh jemaat di Galatia. Mereka yang berlatar belakang Yahudi memaksakan ajaran Taurat seperti sunat dan makan makanan yang halal dan haram pada orang Kristen non-Yahudi. Dan mereka yang non-Yahudi pada akhirnya melakukan ajaran Taurat karena merasa tertekan. Inilah yang membuat Paulus mengajukan pertanyaan retorika yang pertama. Dia bertanya, siapakah yang telah mempesona kamu? Paulus seakan-akan ingin berkata, aku sudah mengajarkan Yesus Kristus dan Injil yang benar. Tapi mengapa kamu sekarang mempercayai Yesus dan Injil yang lain? Siapa yang sudah memperdaya kamu? Apakah ada yang lebih menarik dan lebih indah daripada Yesus dan Injil yang sudah kuberitakan? Injil yang kuberitakan adalah Injil yang asli, yang begitu indah. Tetapi siapa yang sudah memalingkan matamu dari Injil yang indah? Ilustrasinya seperti ini. Misalnya kita diberikan jam tangan yang mewah dan ori. Mungkin mereknya salah satu merek termahal di dunia. Harganya tentu sangat fantastis. Tetapi kemudian kita memilih untuk membuang jam tangan itu dan kita memilih untuk membeli imitasinya yang mungkin persis tapi itu palsu ya, yang mungkin dijual di pasar dengan harga mungkin berapa puluh ribu saja. Itu adalah gambaran bagaimana jemaat di Galatia sudah mendapatkan Injil yang benar, Injil yang indah, Injil yang luar biasa itu. Kemudian mereka lebih tertarik dengan Injil-Injil palsu yang ada di antara mereka. Itulah membuat Paulus begitu geram. Atau misalnya, bayangkan kita adalah seorang pengemis yang kemudian diadopsi oleh seorang yang kaya raya. Kita dianggap sebagai anak, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam beberapa minggu depan. Kemudian kita diangkat sebagai anak, kita diberikan hak yang istimewa, kita berubah drastis dari keadaan kita yang awalnya pengemis, kemudian berubah menjadi seorang yang kaya raya. Tapi kemudian kita memilih untuk melarikan diri dari rumah dan kita ingin kembali mengemis lagi. Inilah gambaran jemaat di Galatia yang membuat Paulus bertanya, apa yang sudah memperdaya kamu? Kata memperdaya atau di dalam ayat pertama dikatakan mempesona kamu, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai bewitch, di dalam bahasa Yunani teks aslinya mengatakan baskaino. Kata baskaino seringkali diterapkan pada zaman itu pada seseorang yang menggunakan mantra atau sihir untuk memperdaya atau mengalihkan pandangan seseorang. Jadi artinya tidak itu ya, tetapi pada zaman itu konteksnya seringkali para ahli mantra, ahli sihir itu ada di sekitaran mereka. Dan contoh itulah yang kemudian dipakai oleh Paulus di dalam ayat pertama ketika dia berkata, siapa yang sudah mempesona kamu? Siapa yang sudah, kalau bahasa kita sekarang mungkin adalah siapa yang sudah menghipnotis kamu sampai kamu melupakan Injil yang indah itu. Nah mungkin juga perasaan sedih dan sebel yang sama aku akan alami juga ketika misalnya suatu hari nanti melihat teman-teman misalnya meninggalkan Injil, misalnya seperti itu. Pasti perasaan sedih yang sama itu akan dialami. Nah, pertanyaannya sekarang adalah siapa yang sudah membuat jemaat di Galatia meninggalkan Injil yang benar? Tentu jawabannya adalah para pengajar palsu. Tetapi siapa yang ada di belakang para pengajar palsu? Tentu jawabannya adalah iblis. Iblis adalah bapa dari para penipu. Iblis memperdaya mereka sehingga mereka tampak bodoh dan mudah terpikat. Hal inilah yang terjadi pada jemaat di Galatia. Makanya pertanyaan tadi adalah pertanyaan retorika. Siapa yang sudah mempesona kamu? Tentu jawabannya jelas. Para pengajar palsu dan di belakangnya adalah iblis yang memperdaya.
Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini terjadi karena mereka tidak menaati kebenaran dengan cara tidak setia pada ajaran Injil yang sudah diajarkan pada mereka. Perhatikan bahwa orang yang tahu tentang kebenaran itu tidak cukup. Kita nggak cukup hanya tahu tentang kebenaran. Kita harus menghidupi kebenaran Injil. Kita perlu menaati, kita perlu menghidupi di dalam terang Injil. Di dalam Injil ada sebuah bahkan kayak kerjasama antara Allah dengan manusia. Allah sudah membukakan pintunya, Allah memampukan kita untuk berjalan. Tetapi pada akhirnya kalau manusianya tidak mau berjalan, tidak mau digendong oleh Allah, maka ya pada akhirnya bagaimana bisa ada sebuah kerjasama antara Allah dengan manusia. Hidup seorang Kristen bukan hanya percaya, bukan hanya tahu, tapi juga harus percaya. Percaya yang kita bahas minggu lalu bukan hanya ada di pikiran dan di hati, tetapi harus saat kita menyerahkan hidup kita. Seorang teolog mengatakan menyerahkan hidup kita kepada Allah. Itu bayangkan seperti sebuah bantal yang menopang kepala kita saat kita tidur. Kita harus merelakan, memberikan segala kenyamanan misalnya di kepala kita pada bantal saat kita tidur. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Kita harus menyerahkan hidup kita kepadanya setiap hari. Hidup seorang Kristen bukan hidup yang enak, hidup yang setiap hari kita bisa berbuat sesuka kita. Hidup seorang Kristen adalah hidup yang menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Proses inilah yang disebut sebagai proses pengudusan. Jadi, di dalam kehidupan seorang Kristen ada 3 hal. Ini beberapa kali ya sudah pernah dijelaskan, tapi supaya lebih ingat akan aku ulang sedikit. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka disebut sebagai justification, dibenarkan. Tuhan Yesus, dia yang benar menjadi salah, dosa kita ditimpakan kepadanya, kita mengaku dosa kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di saat itulah kita dibenarkan. Dibenarkan artinya apa? Artinya kita yang berdosa, kita yang kotor ini dibersihkan dengan darah Kristus. Minggu lalu kita juga sudah membahas ada salah satu himne atau lagu kuno yang sangat menarik yang judulnya kita menyanyikan bahwa tidak ada yang bisa mencuci atau membersihkan hati kita selain darah Kristus. Nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Apa yang bisa membersihkan dosa kita? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Apa yang bisa membuat kita menjadi utuh kembali? Nothing but the blood of Jesus. Hanya darah Yesus. Itu adalah pembenaran sekali di dalam hidup seorang Kristen. Tetapi setelah itu kita nggak bebas lagi. Setelah dibenarkan, ada proses namanya pengudusan. Dia yang kudus menjadi hina. Dosa kita ditimpakan kepadanya. Dia menjadi seakan-akan. Bahkan kalau bahasa di dalam Yesaya pun, orang-orang tidak mau melihat dia. Supaya kita yang berdosa, kita yang hina ini, bisa menerima kekudusan dari Allah. Secara posisi kita sudah kudus di hadapan Allah. Tetapi dalam hidup sehari-hari, kita masih terus diproses menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan nanti puncaknya adalah glorification, dimuliakan. Saat kita sudah mengenakan tubuh kemuliaan dan sebagainya, kita bisa bersatu dengan Allah dan sebagainya. Minggu lalu kita sudah membahas beberapa hal tentang justification, dan hari ini kita akan membahas lebih banyak mengenai proses pengudusan atau sanctification. Dalam proses pengudusan, kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Kita nggak bisa hanya mengandalkan diri sendiri. Kita harus terus mengandalkan Allah di dalam hidup kita. Kita harus terus mengandalkan Roh Kudus. Nah, kita akan membahas 3 poin hari ini tentang Roh Kudus. Kita nggak berjuang sendiri, Allah membimbing kita melalui Roh Kudusnya. Allah memberikan, Allah mengutus Roh Kudusnya untuk menjaga, menopang, dan memimpin hidup kita kepada seluruh kebenaran Allah. Poin yang pertama, Allah memberikan Roh Kudusnya melalui salib Kristus.
Setelah Paulus memberitahu tentang kesalahan jemaat di Galatia yang terpesona oleh para pengajar sesat, Paulus melanjutkan dengan sebuah pertanyaan lainnya. Dia bertanya, bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Di sini Paulus membawa mereka ke masa-masa awal ketika mereka memulai kehidupan kekristenan mereka. Paulus mengingatkan bagaimana mereka mulai dengan Yesus Kristus yang disalibkan. Di dalam salib kita menerima pengampunan dosa, kita dibenarkan, kita dibersihkan, kita dikuduskan. Dosa kita yang merah seperti kirmisi telah dibersihkan menjadi putih seperti salju. Di dalam Yesaya dikatakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Paulus meminta jemaat di Galatia untuk kembali mengingat saat-saat mereka menjadi orang percaya. Kemudian setelah Kristus disalib, mati, bangkit, dan naik ke surga, pada peristiwa Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus diberikan sebagai penolong, pengajar, penginsaf, dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang menarik perhatian kita. Mengapa Roh Kudus diberikan pada kita hanya setelah kita ditebus oleh darah Kristus? Mengapa di dalam Alkitab seringkali digambarkan hanya orang percaya yang Roh Kudus itu hinggap di dalamnya, yang tinggal di dalamnya? Jawabannya adalah karena tanpa Kristus kita semua adalah manusia yang berdosa. Bagaimana Roh Allah yang kudus, yang maha kudus bisa diam di dalam diri manusia yang berdosa? Tentu jawabannya mustahil. Itulah mengapa di dalam Perjanjian Lama kehadiran Allah selalu digambarkan di luar diri manusia. Misalnya di dalam tabut perjanjian, kehadiran Allah digambarkan melalui Shekinah glory di dalam tutup pendamaian dari tabut perjanjian. Atau misalnya kita bisa melihat kisah-kisah kemah suci, bait Allah, tiang awan dan tiang api. Kehadiran Allah selalu digambarkan di luar diri manusia. Ini menunjukkan sebuah konsep bagaimana Allah yang kudus tidak bisa bersatu dengan manusia yang berdosa. Saat manusia berdosa, Adam dan Hawa berdosa, Allah harus mengusir mereka. Bukan hanya karena Allah itu adil, tetapi yang kudus tidak bisa bertemu dengan yang berdosa. Itu adalah konsekuensinya. Bukan karena Allahnya yang tidak mau, tetapi karena kitanya yang tidak sanggup untuk menerima kekudusan Allah. Di dalam sermon series The Essentials kita juga sudah pernah membahas mengenai kekudusan Allah. Allah itu seperti api kekudusannya. Kita itu misalnya seperti seperti kertas. Ketika kertas ketemu dengan api, kertasnya terbakar. Yang salah bukan bukan apinya, tetapi ya kertasnya yang memang mudah terbakar. Nggak mau gimana lagi. Bukannya Allah tidak mau hidup bersama dengan kita. Itu kerinduan Allah sejak zaman dahulu. Tetapi kitanya yang tidak bisa menerima itu. Tetapi kemudian di dalam karya salib Kristus, kita dicuci bersih dengan darahnya. Kita mungkin masih bisa berbuat dosa, tapi di hadapan Allah kita sudah bersih. Itulah mengapa Roh Kudus diberikan dan bisa tinggal di dalam hati kita. Kita harus ingat kalau kita selama hidup di dunia tidak pernah kebal dari dosa. Kita masih bisa berdosa. Dan dalam sermon series The Factory of Idols, kita bahas mengenai berhala-berhala di sana. Kita juga sudah bahas mengapa manusia masih sering kali berbuat dosa. Jawabannya adalah karena kita lupa pada kebaikan Allah bagi kita. Kita lupa apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Kita sering kali lupa ada sesuatu yang memalingkan mata kita dari salib Kristus. Tadi di ayat pertama Paulus berkata, siapa yang sudah mempesona kamu? Dosa itu saat kita terpesona, kita memalingkan wajah kita dari Kristus. Itulah mengapa kita harus terus berjuang melawan dosa. Perjuangan kita melawan dosa bukanlah perjuangan 1 hari, 2 hari, tapi perjuangan seumur hidup kita. Bukan karena Allah itu jahat, tapi saat kita menjadi semakin mencintai Allah, maka kita akan kita ingin menjadi semakin serupa dengan Allah. Apa yang Allah sukai, itulah yang kita sukai. Apa yang Allah inginkan, itulah yang kita inginkan. Perjalanan kita menyamakan keinginan kita pada kehendak Allah, itulah yang seringkali begitu sulit.
Karena memang daging itu lemah, daging itu kuat, roh itu penurut. Tetapi bagaimana lagi? Inilah perjuangan hidup seorang Kristen selama kita masih ada di dalam dunia. Kita harus terus berjuang melawan dosa. Tentu bukan dengan kekuatan sendiri, tapi dengan bantuan dari kuasa Roh Kudus. Di dalam doa Bapa kami, kita diajarkan untuk berdoa, ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita harus punya waktu untuk mengakui dosa-dosa kita. Kita harus punya waktu pribadi dengan Allah untuk mengakui segala kesalahan kita. Pengakuan dosa harus menjadi gaya hidup dari seorang Kristen. Mengapa dosa harus diakui? Supaya kita juga sadar apa yang sudah kita lakukan. Kemudian kita malu dan kita berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Pengakuan dosa kepada Allah selain dilakukan pribadi antara kita sendiri dengan Allah, juga dalam Yakobus dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat benar, sangat besar kuasanya. Selain mengaku dosa pribadi dengan Allah, Yakobus menuliskan supaya kita saling mengaku dosa satu sama lain. Ini berarti kita tidak bisa berjuang sendiri. Kita tidak akan pernah bisa kalau kita berjuang seorang diri. Makanya carilah teman yang bisa mendukung kita. Tapi bukan hanya teman yang bisa mensupport kita, tapi juga kita harus mendukung mereka. Kita harus juga mensupport mereka. Mungkin kalau kita begitu malu dengan dosa kita, tidak perlu menceritakan itu kepada komunitas yang besar. Cukup satu dengan satu orang lainnya, teman dekatnya, ataupun itu bisa kok. Itu bisa. Tapi sekali lagi ya, bukan hanya mereka yang mendukung kita, tapi kita juga harus mendukung mereka. Jadi sama-sama bertumbuh, bukan hanya salah satu yang tumbuh. Kita nggak boleh hanya berjuang seorang diri. Kenapa kita nggak boleh berjuang seorang diri? Karena kalau kita hanya berjalan sendirian, kita nggak tahu kalau kita misalnya sudah menyimpang. Tapi kalau kita punya teman yang berjalan bersama dengan kita akan terus diingatkan untuk kembali ke jalan yang benar. Kemudian, yang kedua, Roh Kudus diberikan oleh Allah melalui iman dan pemberitaan Injil. Ini kita bisa baca dari ayat 2 dan ayat 5. Hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu, adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Atau ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Roh Kudus diberikan sebagai respon dari iman dan pemberitaan Injil. Kalau yang pertama tadi adalah pintu yang Allah buka untuk masuk ke dalam hidup kita. Maka poin yang kedua ini adalah pintu yang harus kita buka untuk mengizinkan Allah masuk ke dalam hidup kita. Melalui kedua ayat ini, Paulus ingin mengingatkan jemaat di Galatia bahwa Roh Kudus tidak diberikan karena mereka melakukan hukum Taurat atau disunat, melainkan karena mereka percaya kepada Allah. Iman itu tidak bisa hanya di awal saat pertama kali mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iman itu harus berjalan setiap hari. Iman itu harus progresif bertumbuh setiap hari, dari hari ke hari. Tapi bagaimana caranya? Tentu iman itu bisa dibangkitkan dengan cara terus membaca dan merenungkan Alkitab, mendengarkan firman, dan mungkin mengikuti juga kegiatan di gereja dan sebagainya. Kalau membahas mengenai membaca Alkitab, ada beberapa hal yang mungkin perlu ya kita perhatikan. Yang pertama, membaca Alkitab itu bagus, tetapi jangan hanya membaca, tapi renungkanlah, resapi dengan cara yang benar. Resapilah Alkitab. Di dalam Mazmur 1, berbahagialah orang yang terus merenungkan Alkitab siang dan malam. Yang kedua, bukan hanya direnungkan, bukan hanya dibaca, tapi Alkitab itu harus dihidupi.
Alkitab harus diterapkan dalam hidup kita setiap hari. Supaya hidup kita bisa menjadi hidup yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Hidup kita seringkali melenceng, tapi kita harus terus dikalibrasi. Itu seperti ilustrasinya kayak begini ya. Kita punya timbangan. Setiap kali kita mau nimbang, pasti kita harus apa? Harus namanya kalibrasi. Kita harus dibuat ke nol dulu. Baru kita lakukan penimbangan. Nanti kalau mau nimbang lagi, kita harus apa? Buatkan nol lagi, baru kita timbang lagi. Kita harus lakukan itu terus. Artinya apa? Supaya penimbangan kita selalu akurat, maka kita harus terus mengkalibrasi timbangan. Sama juga dengan hati kita. Hati kita ini seringkali sama kayak timbangan, seringkali menceng sedikit, menceng ke sana sedikit. Kita harus terus kembali dikalibrasi ke jalan yang benar. Bagaimana kita bisa tahu jalan yang benar? Tentu dari firman Allah. Dari mana kita tahu firman Allah? Bukan dari Allah berbicara, bisa jadi Allah berbicara langsung, misalnya audible pada beberapa orang bisa jadi. Tetapi kita nggak perlu terus-terus berteriak sama Allah, Allah tolong bicara langsung yang telingaku bisa dengar. Nggak perlu kita bilang seperti itu. Mengapa? Karena Alkitab kita itu semua adalah perkataan Allah. Alkitab kita itu diilhamkan oleh Allah. Kata Yunaninya mengatakan theopneustos, dihembusi oleh nafas Allah. Jadi nggak perlu kita mencari-cari firman Allah di mana-mana. Baca Alkitab. Alkitab sendiri adalah firman Allah. Sudah lebih dari cukup bagi kita. Di dalam Yesaya 66 ayat 2, versi firman Allah yang hidup, dikatakan, namun aku mengasihi orang yang rendah hati dan penuh penyesalan akan dosanya, yang gemetar mendengar firman-Ku. Jadi penuh penyesalan akan dosanya, itu tadi poin kedua. Poin pertama, sekarang yang gemetar mendengar firman. Dan yang terakhir, yang ketiga, Allah memberikan Roh Kudus-Nya di tengah penderitaan. Ini ayatnya dari ayat 3 dan ayat 4. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masa sia-sia. Jadi masakan itu mosok sia-sia. Menarik halnya kalau kita bisa baca misalnya membandingkan dengan versi atau terjemahan yang lain, misalnya dari terjemahan firman Allah yang hidup, di situ dikatakan, dengan apakah kamu mengira kalau kamu melakukan hukum Taurat maka kamu merasa diri kamu lebih rohani? Enggak. Roh Kudus tidak diberikan karena kamu taat, tapi Roh Kudus diberikan sebelum kamu taat, yaitu saat kamu percaya. Kemudian di ayat 4 dikatakan, saudara, kamu itu sudah menderita banyak demi Injil. Apakah sekarang saudara akan membuang semua itu dengan begitu saja? Saya rasa mustahil. Paulus menyampaikan bahwa jemaat Galatia telah banyak mengalami banyak penderitaan karena iman mereka. Masa semua yang sudah dilakukan itu mau dibuang begitu saja dengan cara meninggalkan Injil yang benar? Yang jadi pertanyaan adalah, mengapa? Ketika membahas mengenai percaya dan hukum Taurat gitu ya, Paulus mengingatkan mereka tentang penderitaan mereka. Nah, ini menarik loh ya. Kenapa kok lagi bahas mengenai Roh Kudus, lagi bahas mengenai percaya, iman, melawan perbuatan baik manusia. Kenapa Paulus malah mengingatkan mereka pada penderitaan yang sudah mereka alami atau mereka terima? Sebenarnya Paulus menuliskan itu karena Paulus ingin membuat mereka sadar bahwa Allah telah memberikan Roh Kudus-Nya di dalam penderitaan yang mereka alami. Di dalam berbagai macam penderitaan yang mereka alami selama mereka percaya kepada Allah. Allah sudah menopang hidup mereka. Allah menjagai hidup mereka dengan bantuan Roh Kudus. Paulus menceritakan misalnya di dalam 2 Korintus, dia berkata, sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Paulus mengingatkan mereka
bahwa ingat waktu kamu percaya pada Kristus, kamu mengalami banyak penderitaan dan kesulitan. Itu benar. Tapi ingat kalau Allah tidak pernah berhenti untuk menopangmu. Allah tidak pernah berhenti untuk menjagaimu. Setiap hari kamu masih bisa makan, itu karena anugerah Allah. Setiap hari kamu masih bisa bernafas, itu karena anugerah Allah. Allah terus menopang ciptaannya. Allah terus menopang gerejanya. Allah memberikan anugerahnya dan Roh Kudusnya untuk terus menopang jemaat. Kalau kamu masih ada hingga hari ini, itu semata-mata karena kasih karunia Allah. Hal yang sama juga bisa kita terapkan dalam hidup kita. Penderitaan yang kita alami mungkin terasa begitu berat, tapi percayalah semua itu masih ada di dalam kendali dari Allah kita. Di dalam kondisi yang lemah begitu, kita bisa berkata bahwa kita kuat bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata karena Allah yang menjagai, Allah yang menopang, Allah yang terus menyertai kita. Di dalam 2 Korintus 12, Paulus menulis, dan ini konteksnya ketika Allah berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, Paulus gitu ya. Ketika Paulus minta, Tuhan tolong cabut duri dalam dagingku. Kemudian di ayat 10 Paulus berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Bukan karena aku sendiri, tapi oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kenapa kita bisa berkata jika aku lemah maka aku kuat? Karena Tuhan Yesus pribadi yang kuat, dia adalah raja, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Dia penuh dengan kuasa, dia penuh dengan kekuatan. Tapi kemudian dia memilih untuk melemahkan dirinya. Dia memilih untuk merentankan hidupnya dengan menjadi manusia. Mati di kayu salib dengan cara yang lemah. Dia bisa membebaskan dirinya, tapi dia memilih untuk menahan itu semua. Supaya apa? Dia yang kuat menjadi lemah. Supaya kita yang lemah bisa menerima kekuatan dari Allah. Dikuatkan oleh kasih karunia Allah. Jadi kesimpulannya apa dari firman hari ini? Sebagai seorang Kristen, kita perlu terus diperbarui oleh Roh Kudus setiap hari. Di dalam kehidupan kekristenan kita harus terus bergantung pada Roh Kudus. Banyak di antara kita hidup dengan kekuatan kita sendiri, jauh dari hadirat Allah. Padahal hidup yang sejati itu hanya bisa ditemukan saat kita hidup di dalam hadirat Allah. Di dalam hidup kita setiap hari, mari kita terus memandang kepada salib Kristus. Terus membaca Alkitab setiap hari. Dan terus memandang pada Roh Kudus dan anugerah yang sudah Allah berikan di dalam setiap lika-liku kehidupan kita. Pertanyaan refleksi untuk hari ini ada dua. Yang pertama, apa yang seringkali memperdaya kita dan membuat kita menyingkirkan pandangan kita dari Tuhan Yesus? Dan yang kedua, bagaimana cara hidup yang terus mengandalkan Tuhan?